Bertugas menyampaikan informasi rahasia dan krusial pada zaman agresi militer Belanda II, merekalah para telik sandi. Perjuangan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan RI tak main-main, sebab jika tertangkap oleh Belanda, mereka akan dihukum dengan konsekuensi dieksekusi alias pulang hanya tinggal nama. Simak informasi lengkapnya dalam segmen Hebatnya Pejuang Sandi dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI. Museum Sandi Yogyakarta, yang merupakan museum kriptologi satu-satunya di Indonesia ini, diresmikan pada tahun 2008. Di dalamnya menyimpan banyak benda bersejarah dalam dunia persandian Indonesia hingga peradaban dunia. Kita tahu perjuangan kemerdekaan Indonesia tak lepas dari peran-peran penting para pahlawan negara. Sebut saja salah satunya adalah Bapak Proklamator Indonesia, sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Namun siapa sangka kalau dokter pribadi Insinyur Soekarno tak kalah penting perannya dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah Rubiono Kertopati yang juga dikenal sebagai Bapak Sandi Negara Indonesia. Dari sinilah Rubiono mempelajari dunia intelijen secara tak sengaja dan otodidak. Dan saat pendudukan Jepang, beliau ke Australia bergabung di AIB, Allied Intelligence Bureau atau Biro Intelijennya Sekutu. Nah dari situlah beliau mendapatkan ilmu, gitu kan? Karena sering ngobrol mungkin dengan agen-agen intelijennya Sekutu yang dikirim ke Nederland Indies. Walau sempat dicurigai sebagai mata-mata Sekutu, Rubiono tetap bisa membuktikan bahwa di dalam darahnya mengalir darah Indonesia. Hingga akhirnya beliau dipercaya oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin untuk membuat sistem sandi negara saat Yogyakarta diserang Belanda pada tahun 1948 atau yang dikenal dengan agresi militer Belanda II. Kalau mengirimkan pesan, kalau hanya biasa saja, itu mudah sekali disadap sama pihak Belanda. Jadi mudah sekali, makanya dibentuk sebuah badan pemberitaan rahasia namanya Dinas Kode. Setelah mendapat mandat, Rubiono langsung melakukan tugasnya dengan membuat buku kode. Menariknya, buku kode ini ditulis Rubiono menggunakan tangan kanan dan kiri dalam waktu yang bersamaan. Setelah buku kode C selesai dibuat, informasi krusial pemerintahan pada zaman itu diubah menjadi kode atau sandi negara oleh para sandiman, baru kemudian dikirim. Pengirimannya menggunakan dua cara, yakni menggunakan kurir atau caraka jika jaraknya dekat. Namun jika jaraknya jauh, informasi akan dikirim melalui radiogram. Ini adalah bukti para kurir itu dulu mengirimkan pesan. Salah satunya menggunakan alat bantu sepeda. Pesan-pesan tersebut biasanya untuk mengelabui ini bisa diselipkan di balik stang sepeda ini. Ya. Tapi ada kaitannya nggak Pak? Tadi kan saya masuk terus ngeliat kegiatan kurir mengirimkan berita. Tapi yang saya lihat ini kayak anak sekolah. Iya betul. Jadi zaman dulu di foto itu ada foto tentara pelajar yang ikut membantu perjuangan Republik. Dan mereka berusaha mencari jalan-jalan yang bukan jalan umum. Ya istilahnya kalau kan jalan tikus. Jadi mereka harus menenteng sepeda ini gitu kan. Intinya untuk menghindari patroli, patroli Belanda saat itu. Karena dulu kurir itu ibaratnya orang yang paling dicari. Ya, karena mereka membawa pesan-pesan rahasia. Jadi kalaupun tertangkap, terbukti dia kurir, langsung dieksekusi. Salah satunya adalah Ponijan, anak Merto Setomo yang saat itu masih berusia 15 tahun. Ponijan sempat menjadi utusan para perwira sandi untuk menyampaikan pesan rahasia. Meski ada perasaan takut, Ponijan dengan gigih menyusuri hutan seorang diri di malam hari dan tidak pernah sekalipun tertangkap tentara Belanda. Nah kalau yang pertama tadi kan kurir, kemudian yang kedua itu? Ya bisa menggunakan radiogram seperti yang kita dengar saat ini.
Radiogram berupa sandi Morse akan dikirim melalui radio. Salah satu markas darurat stasiun radio pada zaman itu berlokasi di Surau Bulian, Bidar Alam, Solok Selatan, Sumatera Barat. Lalu salah satu pesan bersandi apakah yang sangat berpengaruh dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia yang berhasil disampaikan melalui radiogram? Mungkin Mbak Rada pernah dengar serangan umum 1 Maret. Nah, ya, itu adalah titik balik bahwa Belanda mengaku akhirnya dengan adanya serangan tersebut mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya serangan umum itu dulu sudah direncanakan bahwa jika serangan ini berhasil, maka kita harus kirim telegram ataupun berita resmi tentang keberhasilan serangan tersebut. Tapi pernah ada nggak sih Pak sandiman yang gagal dalam mengirim pesan atau sandi-sandi itu sendiri? Kalau dari literasi yang kami dapatkan, itu kalau sandimannya itu belum. Jadi informasinya yang sampai bocor itu belum. Pada agresi militer Belanda II, Belanda berusaha menguasai daerah yang strategis di penjuru Nusantara, salah satunya adalah Yogyakarta. Atas perintah Rubiono Kertopati, demi keamanan para sandiman dari serangan Belanda, mereka pun dievakuasi dari Yogyakarta dengan membawa dokumen-dokumen penting. Sebuah rumah milik warga sipil bernama Merto Setomo di desa Purwoharjo, Samigaluh, Kulon Progo, dipilih menjadi markas darurat para sandi negara. Rumah joglo sederhana ini terpilih karena lokasinya strategis. Tak hanya berada di tengah perbukitan, rumah ini juga berada di antara 2 sungai yang bisa berfungsi sebagai perisai. Rumah yang dijuluki dengan kamar sandi negara ini menjadi saksi bisu perjuangan Telik Sandi, menginskripsi dan mendeskripsi pesan rahasia dari para petinggi negara. Walau sudah dilakukan renovasi, namun ruangan di dalam rumah sandi masih sama persis dengan zaman ketika dijadikan markas darurat dahulu. Di meja ruang tengah inilah para sandiman bekerja mengubah informasi menjadi sandi negara. Meja dan kursi kayu yang berada di rumah sandi merupakan replika, namun meja dan kayu aslinya disimpan rapih di Museum Sandi, Yogyakarta. Rumah sandi dijadikan sebagai markas darurat selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu, keluarga Merto Setomo tetap menempati rumah ini dan turut membantu para perwira sandi. Tanpa peranan para telik sandi, bisa jadi kita tidak bisa menikmati kemerdekaan Indonesia seperti yang dirasakan saat ini. Walau mungkin kurang dikenal, jasa para telik sandi sangatlah penting, terutama pada masa agresi militer Belanda II. Terima kasih para telik sandi, jasamu akan selalu kami kenang selamanya.